Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanil istihalati wal mutahhara al muhila. Faslun, adapun ini satu pasal fi bayanil istihalati, menerangkan tentang sesuatu yang dihalalkan atau sesuatu yang dibolehkan, wal mutahhiral muhila, dan sesuatu yang disucikan dengan sebab dipindahkan. Faslun, adapun ini satu pasal, alladzi yathuru minan najasati salasun, yang dapat menjadi suci dari hal-hal yang najis itu ada tiga. Annalladzi yathhiru, bahwa sanya yang suci, minal a'yanin najasati, dari zat-zat yang najis, bil istihalati, dengan dibolehkan atau dihalalkan, wahia inqilabus syai'i, yaitu pindahnya sesuatu, min sifatin ila sifatin ukhra, dari satu sifat pada sifat yang lain, ma'a baqaihi, beserta tetapnya sifat, bihalihi, dengan keadaannya, salah satu asya'a, tiga macam, wafisalisi, dan yang ketiga, nazarayati, akan dibahas mendatang. Jadi karena ada tiga, yang satu, yang ketiga akan dibahas mendatang. Berarti pada pasal ini hanya ada dua. Wa mimma yustahalu, dan dari sesuatu yang dihalalkan, yang jadi boleh, adamu, darah, fa innahu, maka bahwasanya darah, yasiro labanan, menjadi susu. Ibu menyusui itu asal mulanya susu itu adalah darah, maka darah yang menjadi susu itu dihalalkan. Wa miskan, dan misik. Miskan, misik, minyak wangi. Wa manian, dan sperma. Sperma itu tadinya darah. Fayaswiru tahiran, maka menjadi suci. Darah yang dalam tubuh kita menjadi susu, menjadi minyak, menjadi sperma, maka itu sesuatu yang darah najis menjadi suci. Wasayati, dan akan datang, wasayati, dan akan datang ta'rifun najasati, penjelasan tentang najis, fil faslil ati, pada fasal yang akan datang. Fil faslil ati, pada pasal yang akan datang. Jadi pembahasan kita, pembacaan kitab kita ini sesuatu yang menjadi halal karena berpindah, karena berubah gitu ya. Al-khamru, yang pertama nih khamar. Khamar itu kita kenal dengan sesuatu yang memabukkan. Tapi kalau khamar di sini lebih identik kepada minuman. Khamar itu hukumnya najis. Tapi ini najis, si khamar bisa menjadi suci. Iza takhallalat binafsiha, jika berubah dengan sendirinya. Berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Si khamar itu disimpan lama, ternyata pas dicobain bukan khamar lagi, akan tetapi dia sudah berubah menjadi cuka. Al-khamru, khamar, lugatan menurut bahasa, hiyal muttakhidatu, sesuatu yang diambil, min ashirul inabi, dari perasan anggur atau dari jus anggur. Jadi asalnya khamar memang dari sesuatu yang suci, yaitu anggur. Memang dibuat sedemikian rupa supaya menjadi khamar.
Tapi tadinya menjadi khamar, disimpan, terjemur matahari atau segala macamnya, disimpan lama, pas dimakan, pas diminum ternyata bukan khamar, yaitu cuka. Maka dia yang tadinya najis menjadi suci. Kembali lagi, udah jadi cuka, berubah lagi menjadi khamar. Nah, berarti dari suci kembali lagi menjadi najis. Kalau kita kejatuhan cuka, bahkan minum cuka boleh, berak bukan najis. Tapi kalau meskipun asalnya sama-sama dari hal yang suci, yaitu perasan atau jus anggur, tetap menjadi najis kalau sudah menjadi khamar. Kenapa dinamakan khamar? Sumiyat bizalika, dinamakan khamar litakhmiriha al-aql, karena perubahannya akal. Kenapa berubahnya akal? Karena sebab proses fermentasinya si anggur menjadi khamar. Jadi akal juga begitu, akan berubah dari sehat, dari bagus karena dia mabuk, jadi akal yang tidak bagus. Taghiyatahu, yaitu menyembunyikan, penyembunyian. Wa syar'an, dan menurut syara' kullu muskirin, setiap yang memabukkan, zi syiddatin mutribatan, itu yang sangat membuat gembira, meskipun ini awalnya dari benda apa, walau minal asali, meskipun dari madu disimpan berpuluh-puluh tahun sampai jadi sesuatu yang memabukkan. Atau nabi zatamri, atau rendaman kurma. Ini kan semuanya hal-hal yang boleh nih, yang nggak najis, tapi bisa jadi barang khamar, barang najis ketika sudah berubah. Wala yakuna illa ma'ian, dan tidak menjadi kecuali benda yang cair. Wala yakuna, dan tidak menjadi najis, dan tidak menjadi arak, itu ya, karena arak itu najis, illa ma'ian, kecuali yang benda cair. Ini madu lama-lama makin cair, ini rendaman kurma lama-lama makin cair, mencair seperti jus. Nah, itu mah nggak jadi hukum najis karena nggak berubah menjadi khamar. Makna penjelasannya, annal awwala minas salasati, bahwasanya yang pertama dari tiga hal, allati tathhir, yang akan menjadi suci, bil istihalatil khamru, dengan diperbolehkannya khamar. Tadi khamar itu sesuatu yang memabukkan. Iza takhallalat binafsiha, jika berubah dengan sendirinya si khamar. Bi allam tusahibuha ainun ajnabiyah, dengan tidak tercampur dengan barang yang lain. Jadi nggak ada campurannya, murni khamar menjadi cuka, murni khamar hanya berbentuk berupa cair. Fa in sahibataha, dan jika terdapat campurannya, fa imma antakuna najasatan, adapun adanya najis si campuran itu tuh, au tahiratan, atau benda suci. Asal mulanya kan si khamar tuh dari benda suci, tuh dari jus anggur atau dari sebabiah madu yang udah tersimpan lama gitu ya. Kalau murni sesuatu yang najis jadi suci kalau murni berubahnya. Tapi kalau ada campurannya, dibikin supaya suci, dan campurannya tersebut antakuna najasatan, ya, dari barang yang najis, autohirotan, atau dari barang yang suci. Wa in kanat najasatan, jika
adanya campurannya najis, lam tathurul khamru, tidak akan menjadi suci bitakhlil, dengan berubah. Al aslu qawiyun, asal itu kuat, memang campurannya ada najisnya, walaupun berubah menjadi cuka, sesuatu yang harusnya suci nggak jadi suci karena ada campurannya dari benda yang najis. Wa in naza'at qablahu, dan jika melepaskan sebelumnya, walam yanfasila minha syai'un, dan tidak memisahkan darinya sesuatu, walaupun si najisnya itu sebelumnya untuk bahan campurannya itu umpamanya udah dicuci, tapi nggak bisa memisahkan antara najis dan kesucian kalau dalam minuman tersebut. Wa in kana tahiratan, dan jika adanya benda itu suci, sesuatu yang dicampurkan itu suci, fa in nazalat qabla takhalluli, dan jika dilepaskannya sebelum tercampur dan berubah, walam yanfasila minha syai'un, dan tidak terpisah darinya sesuatu. Jadi emang barang yang dicampurkannya itu barang suci, dicampurinnya sebelum berubah. Jadi dari khamar dibikin, karena khamar juga asalnya dari jus anggur, dan dibikin dicampurin benda suci. Si benda sucinya itu, campurannya itu nggak bisa dipisahkan lagi itu dari minuman tersebut. Lam tadurro, maka tidak mengapa. Kalau masukinnya campurannya benda suci nggak apa-apa tuh. Si khamar yang udah berubah menjadi cuka maka bisa jadi suci juga. Wa illa, dan jika tidak, bi an lam tanzi'a qabla takhallul, dengan sebab tidak hilang sebelum berubah, au naza'as qablahu, atau melepaskan sebelum berubah, minha darinya, wan fasala minha, dan berpisah darinya syai'un, sesuatu yang dicampurkan kepada si khamar tadi, lam tathurul khamru, dan tidak suci khamar bitakhalluli, dengan sebab berubah. Kalau bukan dari yang suci mah mau kita taruhnya sebelum berubah ataupun sudah berubah, pokoknya dia sudah menyatu tuh, nggak bisa terpisah. Maka meskipun demikian si khamar tidak akan menjadi suci meskipun sudah berubah, karena barang campurannya itu sesuatu yang najis. Kalau khamar asalnya sesuatu yang suci, dia jadi najis karena memang dibuat menjadi khamar. Jika khamar tersebut menjadi cuka, maka sesuatu yang tadinya najis menjadi suci. Wa yu'fa, dan dimaklumi atau dimaaf, indab Ibnu Hajarin, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar enggak apa-apa. An habbatil anaqid, dari biji-biji tandan atau butiran-butiran tandan di pohonannya. Bikin khamarnya nih dari butiran-butiran biji-bijian. Wasyamarihuha, dan pohonnya itu si biji. Jadi dari kayu-kayu atau dari biji-bijian. Wana watamru wasakluhu, dan ditujukan menjadi kurma, tamar, kurma. Ini biji ini nih, berarti ini ntar udah, kalau udah jadi buah nih, buah kurma. Dibikinlah tuh si khamar dari biji-bijian yang kelak kalau udah agak besar itu jadi kurma. Kalau Imam Ibnu Hajar nggak apa-apa kalau campuran itu, kan memang kalau campuran tersebut suci. Wa khalafahu Ramli, dan berbeda pendapat Imam Ramli wal Khatibu, dan Imam Khatib taba'an li Syekhul Islam, mengikuti pendapat Syekhul Islam. Siapa kalau kita sebut Syekhul Islam? Al-Imam Ghazali. Wa yutharu ma'al khamr, dan suci beserta khamar, ina'uha,
wa ghitauha, tempatnya. Jadi kalau tempatnya nih kayak baskomnya, kayak botolnya, itu suci. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan fima taqarrara bainal khamril muhtaramati wa baina ghairuha. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan fima taqarrara bainal khamril muhtarimati, antara khamar yang haram wa baina ghairuha, dan antara lainnya. Karena Imam Romli mengambil kepada asalnya si khamar ini dari benda yang suci, seperti dari perasan anggur, atau dari madu, atau dari rendaman kurma. Jadi si tempatnya mah nggak najis, tempat yang buat menyimpan khamar tadi. Wal muhtarimatu, dan adapun yang diharamkan, ma'asyars biqasdil khulliyati, sesuatu yang diperas dengan tujuan merubah. Dia peras anggur niat untuk memang bikin khamar. Aula biqasdi syai'in, atau tidak bertujuan sesuatu. Dia memang sengaja mau bikin khamar, tempatnya juga itu jadi najis. Kalau ini mah kan berubah sendiri, dari diperas tuh anggur di tempatnya, di botolnya itu jadi khamar. Nah, kalau emang udah jadi khamar, si tempatnya itu nggak jadi najis. Kenapa? Karena memang asalnya dari benda yang suci. Berbeda lagi jika dia bertujuan memeras itu untuk menjadi khamar, baru bendanya tersebut tidak suci. Wa ghairul muhtaramati, yang tidak diharamkan, ya allati israha, yang memeras orang muslimun, orang Islam, biqasdil khamriyati, dengan tujuan menjadi khamar. Dia sengaja bikin jus anggur. Walizalika tajibu iraqatuha, dan wajib menuangkan qabla takhallul. Jadi kita kalau mau pas bikin jus anggur itu sebelum sampai menjadi arak, qabla takhalluli, sebelum berubah. Sebelum berubah jadi khamar, memang itu jus anggur, minum deh. Wa yataghayyarul hukm, dan berubah hukum, bitaghyiril qasd, dengan berubahnya tujuan. Ya, tujuannya emang dia sengaja buat jadiin arak. Nah, itu udah haram. Kalau dia minum jus anggurnya mah boleh sebelum dia berubah menjadi arak. Ba'dal ashri, setelah masa atau setelah waktu lama, fa'in ashruha kafirun, jika memerasnya orang kafir. Orang kafir memang tujuannya buat dia minum-minuman, mabuk-mabukan. Fahiyya muhtaramatun aidon, maka itu diharamkan juga. Jadi yang pertama tentang sesuatu yang benda suci berubah menjadi najis, dan dari najis menjadi suci itu ada 3. Yang ketiga akan dijelaskan nanti di depan. Dan yang pertama ini sesuatu yang najis berubah menjadi suci, yaitu satu adalah khamar, yaitu arak yang sudah berubah dengan sendirinya. Arak artinya najis karena memang awal daripada asalnya pembuatan si khamar itu dari perasan anggur, dari jus anggur, dari asalnya memang suci, memang dibikin jadi arak. Udah lama simpennya ada gudang, di bawahnya ternyata banyak botol-botol khamar. Pas dicobain ternyata udah pada jadi cuka. Nah, itu tadinya najis menjadi suci. Berbeda lagi kalau memang campurannya itu sudah najis. Jadi tadi itu suci nih, jus kurma, jus anggur, tapi dicampurin sesuatu yang najis, gitu ya, bisa di dalamnya. Maka walaupun dia sudah berubah menjadi cuka karena tercampur dengan sesuatu yang najis, maka hal itu tidak menjadi suci. Ada lagi pendapatnya nih Imam Romli, Imam Khatib, bahwasanya tempatnya nggak najis karena memang awalnya dari benda yang suci. Kalau orang Islam yang kemudian belum berubah itu air anggur menjadi arak, halal kita minum, boleh kita minum, nggak haram.
Tapi kalau diniatin untuk itu khamar, diniatin emang ini untuk sesuatu yang memabukkan, gitu ya. Apalagi yang membuatnya, yang memerasnya itu bukan orang Islam, maka itu tetap diharamkan walaupun belum berubah nih, umpamanya si perasan anggur belum berubah menjadi arak, tapi yang bikin orang Islam diniatin untuk arak, disimpan dalam waktu yang lama, haram. Atau memang untuk arak ini mah disimpan rapi di bawah tanah umpamanya gitu ya, maka hal tersebut walaupun memang dengan sebab proses fermentasinya atau proses peragiannya, maka tetap haram karena tujuannya dia memeras anggur tadi untuk dibuat menjadi arak, menjadi arak. Wallahu a'lam bishawab.